Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin doa ya. Silakan Faiz. Marilah teman-teman sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Faiz sudah memimpin doa. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? 94. Asofi, Alif, Amos, Atika, Kalista, Alfa. Tidak ada surat ya? Oke, Dela Puspita, Diana Sila, Dianovita, Evata, Eva, Faiz, Febri Purnama Wijaya, Felisa, Catherine sakit, Hadisti, Marsha, Tajali, Rafa Ramadan, Novi, Atia Nadira, Nurholis, Priscilia, Raisa Ayu, Rizky Adiansa, Rizky Melgi, Sandi Rizky Abes, Taufik Saputra, Vicky Saputra, Rian Juansa. Oke. Oke, coba dicek kerapiannya. Ya siap, Rian, tasnya, tolong ditaruh Rian. Silakan alat tulisnya dikeluarkan. Kita akan mulai pembelajaran ya. Tapi sebelum Ibu mulai pembelajaran, masih ingat dengan materi yang kemarin? Iya, masih. Materi tentang apa kemarin? Perkembangan ekonomi digital. Oke.
Sebelum ke materi hari ini ada pertanyaan untuk kalian. Masih terkait dengan ekonomi ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang barter? Siapa yang bisa menjawab? Febri? Atia. Apa itu barter? Kegiatan bertukar apa dengan apa? Barang dengan barang. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah barter masih ada di sekitar kalian? Masih? Masih. Masih ada, Holis? Masih, oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kalian membayar ketika berbelanja? Baik belanja online maupun belanja langsung. Kalau belanja online gimana cara pembayarannya? Tunjuk tangan. Dian Novita, gimana Dian? Oke, bisa secara langsung, misalnya COD ya, atau juga melalui transfer. Oke, kalau belanja di warung atau kalian beli bakso, biasanya bayarnya gimana? Cash atau tunai? Selain menggunakan cash, kita juga bisa menggunakan aplikasi ya, menggunakan QRIS. Oke. Itu untuk pemantiknya. Kemudian untuk berikutnya, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini ya, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas yang pertama, Alif, apa Alif yang pertama? Hadir tepat waktu. Tadi ada yang terlambat enggak? Tidak ya. Sudah hadir tepat waktu semua. Kemudian yang kedua, saling menghormati atau memuliakan. Maksudnya di sini nanti kita ada kegiatan diskusi, ada presentasi. Ketika ada yang berbicara, tolong diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, Rian, apa yang ketiga Rian? Rian? Apa yang ketiga? Baca yang di depan Rian, apa yang ketiga? Aktif dalam diskusi ya. Kalau nanti kita sedang berdiskusi, harapan Ibu kalian bisa saling bekerja sama, memberikan sumbangsi ide dan gagasannya ya. Kemudian yang keempat, Taufik, apa yang keempat? Angkat tangan jika mau berbicara. Angkat tangan jika mau berbicara. Oke, jadi nanti ketika mau berbicara biar enggak keroyokan ya, berbicaranya satu-satu, jadi angkat tangan ketika mau berbicara. Oke. Ini nanti dulu. Kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, harapan Ibu, kalian mampu menjelaskan tentang pengertian uang ya. Dan juga sejarah perkembangan uang. Sudah tahu uang kan semuanya? Sudah. Pasti sudah pernah menggunakannya juga ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jenis uang dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, harapan Ibu kalian mampu menganalisis peran uang dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan baik ya. Baik. Sebelum ke materi, Ibu minta tolong mencari posisi yang paling enak. Silakan berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Biar kalian lebih semangat nanti untuk memahami materi tentang uang ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Cari posisi yang paling nyaman. Yang mau mimpin di depan boleh. Novita sini. Olis. Gak apa-apa, mimpin ya. Iya, sini. Sini, berdiri sini. Oke. Mulai ya.
Alif ikut gerak. Diputar ke Amos, ikut gerak Amos. Harus gerak semua ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, semoga dengan ice breaking tadi menjadi kalian lebih semangat lagi ya untuk kita belajar hari ini. Tadi tujuan sudah ya, kita lanjut ke materi ya. Tadi tujuannya kan kita hari ini memahami tentang memahami tentang uang. Sekarang di depan senggol ya. Oke. Sekarang di depan ada pertanyaan. Halo, Asofi. Asofi, di depan ada pertanyaan. Apa pertanyaan Asofi? Apa itu uang? Siapa yang bisa menjawab apa itu uang? Alif? Apa itu uang? Alif pernah menggunakan uang? Pernah. Kira-kira apa menurut Alif uang itu? Benda? Benda untuk bertukar. Ada lagi yang lain? Benda bernilai. Oke, Marsha. Apa Marsha? Alat tukar dan alat ukur nilai. Oke. Semuanya benar ya. Nah, ini ada cerita sedikit. Ayo coba dibaca. Siapa ini namanya? Iya, coba dibaca. Hari ini aku dan belanja barang masakan di pasar.
Oke, kurang keras suaranya ya. Ibu ulang ya. Hari ini aku dan Putu ikut ibu belanja bahan masakan di pasar. Hore ya. Kemudian, tapi kenapa ibu bawa banyak kertas warna-warni ya? Itu apa? Apa kira-kira? Oke, luar biasa uang ya. Betul sekali ya, jawabannya adalah uang. Nah, ada 5.000, ada 1.000, ada 2.000. Semuanya sudah mengenalkan dengan uang yang di depan. Ya. Apalagi yang merah ya, pasti sudah tahu, pasti sudah mengenal. Oke, sekarang ke pengertian uang. Tadi sudah disebutkan sama teman kalian, pengertian dari uang ada sebagai alat tukar, ada sebagai alat pembayaran, ada sebagai alat ukur nilai. Oke, betul sekali ya. Coba kita lihat ke depan, uang adalah apa Faiz? Uang? Oke, uang adalah alat tukar yang sah dan diterima secara umum untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Itulah yang disebut dengan uang ya. Jadi uang itu merupakan alat, tapi alat itu sah ya, bisa kamu gunakan di mana-mana untuk melakukan pembayaran baik barang ataupun jasa. Oke, nah berikutnya kita ke asal usul uang. Kalian perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan ya. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau duduknya ke belakang agak susah, agak nyamping P. Tapi duduknya yang bagus. Kursinya diputar ya. Itu kamu harus tahu. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya. Maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan Amos, dan dibutuhkan masyarakat. perhatikan ke depan. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas. Yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi memakai logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke. Sudah kalian saksikan video asal-usul uang ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dari video yang Ibu tampilkan tadi?
Tidak ada? Sudah jelas? Oke. Lanjut ke berikutnya, fungsi uang. Fungsi uang ada dua ya. Ada fungsi apa saja? Asli dan turunan. Nanti akan kalian cari lagi tentang fungsi uang. Kemudian sejarah uang juga nanti ada diskusi tentang materi itu ya. Kemudian yang berikutnya jenis uang. Ini jenis uang ada 4 ya. Berdasarkan bentuknya. Kemudian kalau berdasarkan bentuknya apa saja? Uang giral dan uang kartal. Kemudian berdasarkan nilainya? Uang penuh sama uang tanda. Nanti dijelas uang penuh itu apa yang dimaksud dengan uang penuh? Uang penuh adalah uang yang nilainya sama dengan bahan pembuatannya ya. Kalau uang tanda berarti uang kebalikannya ya. Kalau tadi sama dengan bahan pembuatannya, kalau tanda tidak sama dengan bahan pembuatannya, tetapi yang tertulis di nominal uang tersebut. Kemudian uang berdasarkan wujudnya. Ada berapa? Ada 2. Uang apa dan apa? Logam dan kertas. Kemudian uang berdasarkan bahan pembuatannya? Oh maaf. Kalau berdasarkan wujudnya, uang fisik dan elektronik atau tunai dan non tunai. Kalau berdasarkan bahannya tadi ada 2, uang kertas dan uang logam. Oke. Ini contoh dari uang giral ya. Oke, sebelum ke tugas individu, ini ada tugas kelompok ya. Tujuannya supaya kalian lebih memahami lagi tentang sejarah uang, kemudian fungsi uang dan jenis-jenis uang ya. Ini ada, nah Ibu punya amplop ya. Ibu punya amplop, nanti kalian kerjakan, tempelkan di kertas yang Ibu siapkan. Karena yang dibahas tentang uang, jadi tugasnya juga tentang uang. Oke. Nak, tolong Nak. Sebelah sana. Dian, sebelah sana Dian, tolong Dian. Coba nak geser. Pinjam dulu. Oke, perhatikan tugasnya. Ya, yang pertama susunlah kartu tentang asal-usul uang dalam bentuk peta konsep, lini masa, bagan atau tabel ya. Di situ kan sudah Ibu kasih potongan-potongan tadi. Yang pertama itu ada asal-usul uang dan juga mungkin ada yang dapat tentang fungsi uang ya. Kemudian yang
dua itu untuk yang jenis uang, maaf ya. Yang kedua jenis uang. Dan yang ketiga, pasangkanlah gambar sesuai dengan fungsi uang. Di situ kan ada gambar ya. Kalian pasangkan sesuai dengan fungsi uangnya. Ya. Bawa lem enggak? Ada lem? Ya, kalau enggak, Ibu bawa. Yang nomor 1 dan nomor 2 pilihan ya. Mungkin ada yang berbeda. Mungkin ada yang dapat jenis uang. Atau yang dapat tentang sejarah uang. Ya, kamu dapatnya yang apa? Silakan, itulah yang kamu kerjakan ya. Iya, tempel. Iya. Kalau misalnya kamu nggak mau nempel yang kertas itu, boleh kalau mau langsung digambar. Iya. Kecuali yang ini ya. Kalau yang nomor 3, perhatikan. Yang nomor 3, kalian tempelnya di sini saja. Ya. Ngerti? Nomor 3 kan langsung ya. Fungsi uang sebagai alat investasi, mana dari gambar itu yang menunjukkan bahwa uang itu sebagai alat investasi. Nah, kamu tempelkan di sini. Tempelnya bagian ujung sininya saja ya. Jadi nanti bisa di bawah-bawahnya ya. Oke, silakan kerjasama. Harapan Ibu bisa semuanya ikut bekerja sama karena ada penilaian bagaimana kalian bekerja sama ya. Untuk penilaiannya nanti Ibu ambil dari kegiatan kamu kerjasama dan juga presentasi, diskusi dan presentasi. Kenapa? Hah? Untuk nempelkan yang ini. Iya. Oh iya. Untuk kelompoknya, kelompok 1 mulai dari mana? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti yang selesai duluan boleh maju duluan. Tidak harus berurutan kelompoknya ya. Ini lem. Waktunya tidak lama ya. Ayo silakan. Kamu ke mana? Ke sini. Bantu. Nah, ini apa ini? Tentang apa ini? Tentang apa? Jenis-jenis uang. Berarti cari jenis-jenis uangnya. Tempel asal, Mbak. Hah? Tempel asal. Iya, nanti kan kamu kasih garis-garisnya. Ya. Lembar ini, Bu. Iya. Lah, kan misalnya di sini, kamu ke sini. Nah, tinggal kamu kasih panah apa garis kayak gitu, ya. Belum paham? Paham belum perintahnya? Kan di situ ada buat peta konsepnya. Nah, kamu tentang apa? Yang kertas ini. Ini tentang apa ini? Ini sejarah uang. Berarti kamu buat, nah, asal usul uang. Nah, kamu buat di sini, nah, berurutan. Mulai yang pertama, buka bukunya, ya. Yang ini yang menunjukkan, gambar ini menunjukkan fungsi uang, ya. Ada uang sebagai alat investasi, uang sebagai alat ukur nilai. Nah, yang mana? Tempel di sini. Oke? Iya. Ini mulai, nah yang mana? Ini urutkan kan di sini ada, nak. Mana? Sejarah uang kemarin. Nah, ini kan yang pertama benda bernilai. Urutkan ya. Nah, ayo. Nanti kamu kasih panahnya ya. Kasih panah-panahnya. Atau garis, tidak harus panah ya. Ini mulai dari sini nah. Kalau untuk materinya bisa kamu buka di halaman 68 ya. Di buku paket tentang uang. Ayo bantu.
Semuanya ikut bekerja sama. Iya. Kalau yang gambar-gambar itu nempel. Iya. Tenggo. Gimana? Hah? Lem? Nanya Bu. Bukan untuk mainan lemnya ya. Nah, mana? Iya. Di kertas yang itu. Oke, nambah. Yang ini ada gambar ya. Nah, gambar ini kamu tempel sesuai dengan fungsi uang. Ya. Kemudian yang ini kamu buat peta konsep tentang ini apa? Jenis uang atau sejarah uang? Tentang jenis uang. Kamu buat peta konsepnya. Kamu tempelkan di sini, nanti kamu kasih garis-garisnya. Ya. Oke. Waktunya tidak lama ya, 10 menit saja. Mana amplopnya? Ngapa kok belum bergerak? Oh apa? Ya. Nempelnya kayak gini nah. Nah, atasnya baik sini. Jadi kayak gini. Bawah kan bisa. Oke. Mana yang sudah mau selesai? Jangan lupa nama kelompoknya ya. Iya. Enggak apa-apa. Ayo agak cepet ya. Yang siap boleh ke depan untuk presentasi. Holis, kamu ke kelompok sini apa sini? Sini, ayo bantu. Kamu caranya ngambil pena atau spidol, bantu ngasih garisnya.
Kalau gambarnya ada yang mungkin ada yang 7 ya, sisa berarti kamu taruh di bawah aja, nanti waktu ke depan jelasin itu masuk kemana. Sudah? Nah, pakai spidol boleh nah. Kamu kasih sini. Ada kamu tuh bikin dulu. Alat untuk bernilai. Ya, ini Ini nih gini, ini dijual untuk beli rumah. Jadi ini ukur nilai. Ini kan mindah. Nah, ini bener nggak Bu? Bentukan modal ini. Ini orang nabung nggak sih? Ini saving. Ini jadi. Ini apa coba? Ini kayak pinjol. Hmm? Kayak pinjol Bu. Kayak pay later, meminjam duit gitu Bu. Oh, ada nggak di sini? Nah, ini sih bisa sih ini. Ya sudah, masukin di mana? Ini di sini. Jadi, iya. Benar. Kalau ini? Di mana dong? Investasi. Ini, iya. Sama berarti ini sama ini. Ini ini sama dengan ini. Sudah? Ininya dibuka jadi kamu tahu. Kok Salam. Nih, sejarah asal usulnya. Cari baca. tahu lah bacanya. Nih. Sudah? sudah. Boleh. Sudah selesai itu? Keren, Sofi. Bajunya masukin deh.
Oh iya keluar. Tapi tidak di dalam bukan. Iya. Dikasih garis ya. Sudah? Yang ini ada yang bantu ngelemnya. Ini asal usulnya kan? Mana asal usul uang? Nah, ini urutannya apa dari sini? Barter pertama sudah itu benda bernilai di sini. Tadi ya kan? Benda bernilai. Sudah benda bernilai? Atau kamu benda bernilai? Mana benda bernilainya? Ini barter. Urutannya ini dulu, baru ini. Kenapa Amos pindah? Iya, anak baru itu lah. Ya enggak apa-apa. Jadi nanti ininya di sini. Oh, nggak ditempel ya? Kamu kan di situ, ininya di sini, Pak. Jadi narik panahnya dibalik, dari sini ke sini, sini, sini. Ngerti ya? Iya, atau ini garis ke sini, ini garis lurus. Urutannya. Ini kan pengertian nah. Ini kan pengertian dari mana? Nah. Urutannya apa? Sudah itu. Garang-garang dan Ini apa? Benda bernilai. Sudah benda bernilai apa? Logam mulia. Mana logam mulia? Ini. Sudah logam mulia apa? Gerang-gerang. Logam mulia ini nada emas dan perak. Terus ini diurutkan sesuai ini nah. Surat jaminan mana? Ini logam mulia ini. Terus apa lagi? Uang kertas. Nah, terus sudah uang kertas? Terus apa lagi? Uang fiat ini. Terus ini uang dalam proses ini nah uang kertas. Ini sudah. Ini apa ini? garang-garang. Ini. Nah, kamu tempel ke, nggak kasih garis ke sini. Sudah? Sudah ini Bu. Oke. Yang sudah silakan maju. We walk the talk. Itu nah, ya ada harganya itu nah. Iya, donat itu nilainya sama dengan 10.500. Iya, iya. Sudah? Ayo silakan maju yang siap. Kelompok 1, kelompok 3, betul? Iya, boleh. Nanti kan dibahas. Yuk. Faiz, bantu kawannya kerjasama. Itu spidolnya kasih garis langsung agar cepet yuk. Waktunya terbatas ya. Cukup ya. Kasih garis-garis. Kasih garis sini nah. Sabar dulu. Nah.
Kelompok 5 siap? Asofi, duduknya yang bagus Asofi. Cukup ya? Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 1. Mana yang siap ayo? Kelompok 5 siap? Ya, maju. Asofi, ayo maju. Ayo. Kenapa? Yang investasi 2 IKO ini. Enggak apa-apa. Langsung aja. Ayo, yang siap-siap. Cukup waktunya. Kelompok 5. Selesai enggak selesai silakan ke depan. Ayo. Ayo agak cepet nak. Siapa yang presentasi ke depan? Hah? Yo salam terus dibacakan yang itu. Oke, kelompok 5, silakan. Ayo kelompok 5. Waktunya cukup yuk. Ayo sudah, silakan ke depan kelompok 5. Ayo belajar. Amos. Ayo sini berdiri. Kelompok 5. Enggak ada tutupnya ya. Ayo silakan baris. Ayo. Nanti dulu baris dulu. Ayo yang Ayo Mos, sini. Yo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu yang keras suaranya nak. Tunai fisik, tunai elektronik berdasarkan bahan pembuatan uang kertas, uang logam Yang di belakang perhatikan ya. berdasarkan nilai uang penuh dan uang intrinsik, uang tanda dan uang nominal. Demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Belum. Yang satu belum. Untuk nomor Oh iya, 3. malam. Silakan lanjut yang nomor 3-nya.
Ayo. Alat investasi adalah nabung. Alat investasi kekayaan dari finansial. Baru itu kembali. Alat pembayaran karena alat untuk nilai alat untuk maksud modal karena alat ikan Oke. Perhatikan, adakah yang mau bertanya untuk kelompok di depan atau mau menambahkan atau mau mengomentari tadi apa yang dipresentasikan kelompok 5 sudah jelas atau belum? Silahkan. Marsha, oke. Yang dimaksud dengan uang giral dan uang kartal. Uang giral dan uang kartal. Ayo coba. Uang apa? Uang giral, uang logam. Uang kartal, uang kertas. Uang giral, uang logam, uang kartal, uang kertas. Ada kelompok ini. Oke. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Oke. Kumpulkan di sini. Silakan kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan kelompok. Siap? Yuk. Oke. Kelompok 2 silakan. Amos, silakan kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan kelompok 2. Siapa yang mau ini? Ini mana Bu Naro? Pegang aja. Sudah. Yang lain perhatikan ya. Saling memuliakan, menghormati yang ada di depan. Nanti yang mau memberi pertanyaan silakan berikan pertanyaan. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tiana Diraryawan, Saya Diana Sila Putri. saya Diana Vitasari. Saya Tajali Robi Rahman. Adanya kami di sini akan mempresentasikan tentang jenis-jenis uang dan fungsi uang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bentuk, bahan pembuatannya, wujud, dan nilai. Suaranya agak keras ya, yang di belakang nggak kedengeran nanti. Jika berdasarkan bentuk, ada 2, yaitu uang giral dan uang kartal. Yang kedua berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang ketiga berdasarkan wujud, yaitu non-tunai atau elektronik, tunai atau fisik. Berdasarkan nilai, yaitu uang tanda atau nominal dan uang penuh atau intrinsik. Yang kedua ada lembar kerja tentang fungsi uang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada alat investasi, yang kedua ada alat pemintai kekayaan, yang ketiga ada alat pembayaran, yang keempat ada alat ukur nilai, dan kelima alat pembentukan, terakhir alat ukur nilai. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Yang satunya belum? Sudah? Sudah. Yang fungsi uang sudah? Sudah. Oke. Ada yang mau bertanya, menanggapi? Ayo silakan yang mau memberi tanggapan, pertanyaan. Oke, Marsha.
Apa yang dimaksud dengan uang penuh atau yang berdasarkan nilai? Uang penuh. Apa yang dimaksud dengan uang penuh? Uang penuh itu uang yang nilainya sama dengan nilai barang. Uang yang nilainya sama dengan nilai bahannya. Oke, cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang asal-usul uang, silakan siapa yang mau maju ke depan. Untuk kelompok yang lain? Kelompok 1? Belum siap? Kelompok 4? Kelompok 4? Kelompok 3 sama ya? Jenis-jenis uang. Ibu mau ngambil yang beda. Oke, kelompok 4 silakan. Siap? Kelompok 4? Oke, baiklah. Halo. Cukup perwakilan 2 kelompok saja ya. Kalau maju semua kayaknya waktunya tidak cukup. Kita refleksi dulu dari yang tadi sudah maju ke depan ya. Yang maju ke depan tadi kelompok 5 dan kelompok 2. Oke, berikan tepuk salut untuk kelompok 5 dan kelompok 2 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 dan kelompok 2. Kita ulas kembali sedikit tentang materi yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 5 tentang jenis-jenis uang. Ya, jenis uang itu ada berapa? Ada berapa? Berdasarkan apa saja? Oke, luar biasa. Berdasarkan bentuknya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan bahan pembuatannya, dan berdasarkan nilai. Kemudian, berdasarkan bentuknya, itu ada 2. Apa dan apa? Ayo, siapa yang bisa? Marsha. Uang giral dan uang kartal. Coba yang lain, jangan Marsha terus ya. Nanti poinnya untuk Marsha semua. Uang giral dan uang kartal ya. Uang giral dan uang kartal, tadi ada pertanyaan juga dari Marsha ya. Apa yang dimaksud dengan uang giral dan uang kartal apa ya? Ya, oke, silakan. Uang giral, uang logam, uang kartal, uang kertas. Coba ada yang lain yang mau menambahkan apa maksud dari uang giral dan uang kartal? Uang kartal itu apa? Uang giral itu apa? Marsha apa? Marsha lagi. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Sedangkan uang giral merupakan uang yang ada di sistem perbank seperti rekening giro, debit store, dan rekening bank. Oke, luar biasa ya. Kalau uang kartal, ingat ya, halo. Uang kartal itu uang logam dan uang kertas yang kita gunakan dalam sehari-hari ya. Untuk kalian jajan itu nah, uang kertas dan uang logam itu disebut dengan uang kartal. Sedangkan uang giral, uang yang ada di tabungan atau rekening, bisa dalam bentuk cek, bisa dalam bentuk giro, atau kalian punya di aplikasi apa? Dana ya. Dalam bentuk dana, itu namanya uang giral, bukan uang yang tunai yang bisa kita gunakan ya. Itu namanya uang giral. Kemudian uang berdasarkan wujudnya juga ada 2. Ayo, kelompok ini belum bersuara. Berdasarkan wujudnya uang itu ada 2. Apa dan apa? Wujudnya uang apa dan apa? Ayo. Uang fisik dan uang elektronik. Kalau uang fisik contohnya apa? Uang kertas, uang logam. Kalau uang elektronik?
M-Banking, kemudian Dana ya. Sama dengan yang tadi kartal dengan giral. Kemudian uang berdasarkan nilainya. Ada dua. Tadi sudah dibahas juga uang apa dan apa? Uang penuh dan uang tanda. Yang terakhir uang berdasarkan bahan pembuatannya. Juga ada dua. Sofi apa dan apa? Berdasarkan bahan pembuatannya? Uang logam dan uang kertas. Oke. Itu materi kita hari ini. Kemudian fungsinya, yang ini tadi belum dibahas ya. Ada gambar ya yang Ibu bagikan. Tujuannya supaya kalian bisa memahami ya. Gambar ini kaitannya dengan fungsi uang. Gambar yang pertama, fungsi uang sebagai alat investasi. Gambar manakah uang sebagai alat investasi? Kalau investasi kaitannya dengan menabung. Nah, ada gambar orang sedang menabung ya. Kemudian yang kedua, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Contoh, kalau di sini orang menjual mobil, ya, Sofi menjual mobil, kemudian uang hasil jual mobilnya untuk beli rumah. Itu pemindah kekayaan, ya. Nggak mungkin orang tinggal dalam mobil. Atau bisa kita contohkan yang sederhana, misalnya Bu Lucy, rumahnya di Palembang, mau pindah ke Jawa ya. Nanti rumahnya ikut pindah juga ke Jawa, tapi tidak rumah itu dibawa ke Jawa ya. Rumahnya dijual, nanti uang hasil Ibu Lucy jual rumah untuk beli rumah di Jawa. Itu namanya pemindah kekayaan. Kemudian uang sebagai alat pembayaran. Di sini ada ya, Atia belanja donat. Belanja apa ini Atia? Oh, belanja barang. Dia membayar menggunakan uang tunai. Ini uang sebagai alat pembayaran. Kemudian uang sebagai alat ukur nilai. Ya. Misalnya kalian belanja, di situ sudah ada bandrol nilainya, di bandrol harganya. Contoh, kamu jalan-jalan ke JM misalnya mau beli baju. Biasanya baju itu sudah ada bandrol harganya. Nah, itulah yang dimaksud dengan uang sebagai alat ukur nilai. Kemudian uang sebagai pembentuk modal. Misalnya kita mau usaha, ya, Sofi, di sini ada contohnya usaha modal 10 juta rupiah. Misalnya Sofi mau buka usaha jual bakso. Berarti dia harus punya uang, iya enggak, untuk modal tempatnya, untuk modal alatnya, untuk modal bahannya ya. Itu uang sebagai pembentuk modal. Kemudian yang terakhir, uang sebagai alat tukar. Contohnya di sini beli bakso ya, seharga 15.000. Kamu membeli bakso, kamu dapat bakso, kamu tukar dengan uang. Atau kamu jam istirahat ke kantin, ya, bawa uang ke kantin, kamu tukar dengan pempek, atau kamu tukar dengan es, ya. Berarti di situ uang sebagai alat tukar. Seperti tadi yang Ibu jelaskan di awal, fungsi uang ada dua. Apa dan apa? Fungsi asli dan fungsi turunan. Kalau fungsi aslinya ada dua juga. Apa dan apa? Oke, uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat ukur nilai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Oke. Terakhir, tugas individu. 3 menit saja, 3 soal. Oh iya. Oke, tugas individu ya. Kamu kerjakan sendiri-sendiri. Langsung jawabannya saja. Ya, langsung jawabannya.
Soal nomor 1, tuliskan contoh pengalaman kalian yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar. Contohnya yang pernah kamu lakukan. Kamu ngapain pakai uang itu? Mudah. 3 soal ini mudah semua. Sudah pernah kamu lakukan semua. Langsung jawabannya saja. Contoh pengalaman kalian yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat tukar. Apa jawabannya? Nomor 2, tuliskan contoh pengalaman kalian yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat ukur. Tadilah Ibu jelaskan sudah. Ya. Fungsi alat ukur. Yang ketiga, buatlah cerita ilustrasi. Cerita ilustrasi ya, yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat investasi. Yuk, dijawab. Kalau memperhatikan tahu tadi. Cerita ilustrasi yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat investasi. Sandi? Sudah Sandi? Ini sudah ya? Sudah? Ditulis. Cukup? Sudah belum? Pengalaman kamu nyari di buku ya enggak ada. Kan pengalaman kamu, buatlah cerita ilustrasi yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat investasi. Tadi sudah Ibu jelasin. Kamu gambarkan cerita sedikit. Sudah? Kenapa? Alat ukur. Misalnya kamu datang ke kantin. Nah, di kantin itu mana gambar tadi ya? Misalnya di kantin itu ada bakwan. Nah, di depan bakwan ada tulisan 1.000. Itu berarti satu bakwan itu sama dengan nilainya dengan Rp1.000. Alat ukur nilai. Cukup ya? Sudah belum?
Yang kelompok 5, kelompok 4 sudah belum? Sudah? Asofi sudah? Coba Asofi pertanyaan yang pertama. Contoh pengalaman Asofi yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat tukar. Apa jawaban Asofi? Asofi menukarkan uang 5.000 dengan 3 buah gorengan. Menukarkan uang 5.000 dengan 3 buah gorengan. Oke, betul ya. Ada yang lain? Sebagai alat tukar. Dia punya uang 5.000 ditukar dengan 3 buah gorengan atau 5 buah gorengan. Kemudian nomor 2. Tuliskan contoh pengalaman kalian yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat ukur. Siapa yang mau mencoba nomor 2? Nomor 2? Nadira? Belum. Menggambarkan fungsi uang sebagai alat ukur. Alif? Nomor 2 sudah belum, Alif? Padahal Ibu contohkan tadi. Jangan takut salah, ya. Pengalaman kalian yang berkaitan dengan fungsi uang sebagai alat ukur. Sudah belum? Ini Marsha. Ini? Coba menurut kalian apa yang nomor 2? Tuliskan contoh pengalaman kalian yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat ukur. Coba. Salah tidak masalah, nanti kita beneri bersama-sama. Ya. Kan kita belajar ya. Jadi kalau belajar jangan takut salah ya. Coba siapa yang mau mencoba nomor 2? Coba Marsha dibantu nomor 2. Oke. Menurut Marsha, misalnya Marsha beli sepatu seharga 120.000. Ya dia bayar sesuai dengan harga sepatu tersebut 120.000. Betul enggak? Iya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Marsha. Oke. Kemudian yang ketiga, buatlah cerita ilustrasi yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat investasi. Investasi, tadi ada juga sudah. Fungsi uang sebagai alat investasi. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Uang sebagai alat investasi. Nadira, salah tidak masalah. Mencoba. Oke. Kalau contoh Nadira, misalnya dia dari tahun sekarang menabung uang karena dia punya cita-cita mau beli apa tadi? iPhone ya. Nah, 3 tahun kemudian dia bisa dapat iPhone dari dia menabung ya. Oke, luar biasa ya jawaban dari Nadira. Ada lagi yang lain? Jawaban dari yang lainnya mungkin berbeda untuk investasi. Ada? Uang sebagai alat investasi. Jawaban Nadira tadi luar biasa. Ada lagi yang lain? Menurut pendapat kalian? Misalnya kalian punya uang. Uang itu dibelikan rumah. Rumah itu untuk investasi kan? Atau dibelikan kebun. Itu juga investasi ya, dalam bentuk barang. Investasi tidak harus dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk barang. Tetapi nilainya menggunakan uang ya. Oke? Cukup sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada.
Kalau cukup, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan ya kita lanjut dengan materi lembaga keuangan. Hari ini kita membahas tentang uang, besok tentang lembaganya. Lembaga itu berarti yang menyimpan uang itu ya, atau yang mengelola uang tersebut ya. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang lembaga keuangan. Cukup ya? Oke, baiklah. Sebelum Ibu akhiri, refleksi dulu, ya, refleksi dulu terkait dengan pembelajaran kita hari ini, ya. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, yang senang kasih tepuk tangan yang seru ya. Oke, bagaimana perasaannya? Oke, kalau senang beri tepuk tangan 2 kali. Atau tanda apa kalau senang? Tepuk tangan 2 kali ya. Kalau tidak senang 1 kali. Oke, siapa yang senang? Oke, yang tidak senang? Nah, ada 1 yang tidak senang. Kenapa? Sekarang Ibu tanya. Kenapa merasa kurang senang? Hah? Tidak? Bukan tidak senang. Terus kenapa? Apa ada yang belum paham tadi? Hah? Paham. Oke. Kemudian 1 pertanyaan lagi. Kira-kira manfaatnya apa yang sudah kamu peroleh setelah mempelajari materi tentang uang? Dapat mengerti tentang pengertian uang. Ada lagi yang lain selain pengertian uang? Oke, Novita mengerti tentang jenis-jenis uang. Ada lagi? Mengetahui bentuk, wujud, berdasarkan nilai. Oke, dan berdasarkan bahan pembuatannya ya. Itu jenis-jenis uang. Oke, luar biasa ya untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin Ibu cukupkan. Ibu minta tolong 1 orang memimpin doa sesudah belajar ya. Doa dalam hati tidak apa-apa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Sudah belajar doa dan masih mulai. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.